Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Baraya Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial perbaikan di kendaraan Anda. Pagi ini kita akan sedikit membagi tips untuk khususnya mobil manual transmisinya. Jadi di sini kita akan berbagi tentang cara menghemat kopling, dalam artian memperpanjang usia kopling supaya tidak terjadi kampas kopling kebakar atau kampas kopling habis secara tiba-tiba di perjalanan, apalagi kalau yang posisi pengemudi mobilnya baru belajar di mobil manual. Nah, terus apa aja komponen yang bisa dihemat dengan setelan kopling yang akan kita bagikan di sini. Yang pertama kampas kopling, terus yang kedua dekrup, yang ketiga drag lahar. Itu komponen yang akan bisa dihemat atau bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi 3 komponen yang akan kita bisa hemat dalam tutorial hari ini. Terus setelan yang kayak gimana yang harus kita setel ulang untuk mobil pabrikan, khususnya transmisi manual. Tapi ini bagi khusus yang mobil kebanyakan baru keluar dealer atau mobil terbaru ya. Tapi kadang-kadang yang sudah dalam waktu jangka panjang juga, waktu ya mobil-mobil dulu juga, kalau misalkan setelan koplingnya terlalu tinggi, nggak ada spelang di pedalnya, itu bisa mengakibatkan usia kopling, dekrup sama drag lahar jadi lebih pendek usia pemakaiannya. Nah, di sini kita ambil contoh ya. Nih, untuk pedal koplingnya nggak ada jarak antara, nggak ada spelang sama sekali, jadi full neken. Sebenarnya kalau misalkan setelan pabrikan mungkin karena sudah ada aturannya, jadi dia untuk mempermudah atau memperhalus masuknya transmisi pas pengoperan gigi. Tapi kalau misalkan orang yang baru belajar megang mobil manual, pas ditanyakan, kadang-kadang pas berhenti di tengah tanjakan, kita angkat setengah, belum ada pergerakan atau belum ada reaksi ke bagian roda, baru setelah diangkat hampir full baru ada pergerakan. Nah, justru pas di setengah kopling itu, tanpa disadari, kalau yang belum biasa megang mobil manual, gas sudah naik tapi kopling masih tertahan. Itu sama aja dengan kita membawa jalan mobil pakai setengah kopling. Yang efeknya nanti kampas kopling cepat kebakar. Nah, untuk mengatasinya, di sini kita harus setel ulang setelan pedal kopling bawaan pabrikan atau setelan kopling yang terlalu tinggi. Caranya gimana? Untuk caranya, di depan sini, ini kebetulan unitnya unit mobil Agia ya. Di depan sini ada mur setelan yang ada di kabel kopling. Satu lagi untuk mengingatkan, untuk baut penyetelannya atau mur penyetelannya, untuk unit Agia ada di bagian atas, Agia, Ayla, Sigra, Calia itu ada di bagian atas. Terus kalau untuk Avanza, Ras, Terios atau sejenisnya, itu kalau untuk penggerak roda belakang, mur setelannya ada di bagian bawah. Tapi kalau yang sudah penggerak roda depan, mur setelannya ada di bagian atas. Itu untuk sekedar catatan tambahan. Terus kalau misalkan di kabel koplingnya belum ada setelan atau nggak ada setelan di kabel koplingnya, kita bisa setel di bagian baut nepalnya. Kan ada baut yang istilahnya kabel yang sudah terdapat baut setelannya, semacam model kayak Futura, SS,
itu terdapat di kabelnya untuk setelannya. Terus kalau misalkan untuk Avanza, Xenia, Agia itu ada di bagian kabel kopling di rumah koplingnya atau di rumah kabel koplingnya untuk setelannya, seperti itu ya. Jadi perlu diingat. Nih ada mur setelan nih yang ada di pedal kopling. Untuk caranya kita putar, tapi muternya kita ke arah kendorin ya. Jadi kita kendorin lawan arah jarum jam sampai ada speleng atau ada jeda ke bagian pedal kopling. Tergantung keinginan kita. Yang penting jangan terlalu dekat untuk spelengnya, karena kalau untuk terlalu dekat atau terlalu pendek angkatan pedal koplingnya, yang ada malah masuk giginya susah dan kadang-kadang nyampe bunyi seperti itu. Itu sudah kita putar beberapa putaran ya. Nah, sekarang ada speleng yang cukup hampir separuh lah spelengnya tuh. Jadi pas kita nyalakan mobilnya, kita bawa jalan, kita nyalakan mesinnya dulu ya, kita masukkan giginya. Oh, jadi sedikit angkatan pun sudah jalan mobilnya. Ini akan lebih bisa menghemat kampas kopling, dekrup sama drag lahar. Karena di saat kita ngangkat pedal kopling sedikit saja, pas ditanjakan atau pas lagi ngoper, nggak ada istilah setengah kopling. Jadi begitu diangkat sedikit pedal kopling, mobil sudah jalan. Itu akan lebih menghemat atau akan lebih memperpanjang umur kampas kopling, terutama sama dekrup dan drag lahar. Ini wajib diperhatikan untuk pengguna mobil manual. Terus untuk misalkan gimana kalau misalkan sekarang mobilnya sudah menggunakan hidrolik untuk pedal koplingnya, yang sudah pakai minyak rem, pakai sentral, pakai master rem. Itu bisa kita setel dari bagian pedal kopling dalam. Karena untuk setelan yang sudah pakai sentral kopling, nggak pakai kabel lagi, yang sudah pakai hidrolik sistemnya, itu ada mur 12 kalau nggak mur 14. Tinggal kita puter sama lawan arah jarum jam untuk memberi jeda terhadap pedal koplingnya. Istilahnya beri speleng ya, supaya tidak terlalu neken. Kalau misalkan sistem koplingnya sudah pakai yang sistem minyak rem atau pakai sentral kopling, belum nggak pakai kabel lagi, itu wajib kita setel ulang. Nah, jadi itu bisa memperpanjang usia kampas kopling dari mobil kita dan bisa lebih apa istilahnya, bisa lebih menghindari atau meminimalisir gesekan di kampas kopling yang sering terjadi. Jadi kebanyakan yang bawaan pabrikan atau kadang-kadang yang sudah kita setel juga ke bengkel atau sudah kita tune up, setelannya terlalu tinggi, pedal koplingnya wajib kita setel ulang untuk menghindari boros kopling dan boros dekrup seperti itu. Oke, mudah-mudahan tutorial hari ini, bukan tutorial sih, tips kita pagi ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti. Ini khususnya untuk mobil manual transmisinya. Untuk informasinya sudah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.